Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat wabarakatuh. KUA yang berbahagia, khususnya sahabat penyuluh-penyuluh dan penghulu yang ada di KUA Menteng. Hari ini adalah kita kembali kepada channel YouTube daripada KUA Kecamatan Menteng dalam rangka kita obrolan santai penyuluh, khususnya penyuluh Menteng. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan penyuluh, salah satu penyuluh daripada KUA Menteng, yaitu Dr. Farhat Abdullah MAG, yang merupakan penyuluh agama di Kecamatan Menteng. Bagaimana Pak Dokter? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah nih, sebentar lagi kita akan pergantian tahun. Bagaimana pandangan daripada Bapak Dr. Farhat Abdullah tentang keadaan umat Islam menyikapi pergantian tahun baru ini? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pertanyaan yang sangat baik sekali tentang kaitan dengan pergantian tahun yang memang selalu secara rutinitas dilakukan oleh umat Islam secara turun-temurun. Jadi hakikat pergantian tahun itu adalah perubahan hakikatnya itu adalah perubahan dari tahun baru kepada tahun berikutnya. Itu adalah sunnatullah, yang artinya dengan bertambahnya tahun berarti bertambah pula usia kita 1 tahun. Hakikatnya adalah dengan bergantinya tahun berkurang pula usia kita 1 tahun. Dengan bertambahnya tahun bertambah tua alam semesta, yang hakikatnya adalah bertambah kurang jatah usia alam semesta, yang pada hakikatnya adalah akan menghadapi kehancuran. Begitu juga kita pada masanya nanti itu bakal seperti itu. Jadi kita harus sikapi tahun baru itu adalah merupakan muhasabah, di mana Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Maka hendaklah setiap nafas, setiap psikis, setiap jiwa, setiap orang selalu memperhatikan, memandang, dengan Ustaz Isa ini dengan lamul amr nih, wal tanzur dengan fi'il mudhari'. Jadi hendaklah selalu secara rutinitas itu memperhatikan setiap orang itu maqaddamat, apa yang telah diperbuat untuk persiapan hari esok. Jadi adalah pergantian itu adalah muhasabah, karena Rasul bersabda, khairun nas man tala umruhu hasuna amaluh wa sarun nas man tala umruhu wa sa'a amal. Sebaik-baik manusia dengan bertambah umur, dengan berganti tahun bertambah baik amal ibadahnya. Begitu pula dengan seburuk-buruk manusia bertambah baik, bertambah usianya, bertambah buruk perangainya, budi pekertinya, akhlaknya. Itu hakikat daripada pergantian tahun. Nah, di kita masyarakat Islam ini, ya, begitu menjelang akhir tahun tuh sibuk Ustaz Isa. Iya. Cuman sibuknya nyiapin petasan, Iya, nyiapin petasan, dia trompet, ya termasuk trompet, ya bakar-bakaran, bakar ayam, ya bakar ikan. Cuma nggak bakar rumah aja tuh. Nah ini. Jadi pergantian tahun ini justru yang sibuk adalah umat Islam. Padahal pergantian tahun itu satu paket dengan perayaan Natal. Perayaan Natal umat Kristiani, saudara kita itu mereka berbondong-bondong ke tempat ibadah, ke gereja, dia berdoa. Di saat pergantian tahun pun juga mereka datang ke gereja itu untuk beribadah. Setelah beribadah mereka pulang. Ya, mereka bersilaturahmi seperti layaknya Idul Fitri, Lebaran, saling berkunjung. Nah, yang super sibuk adalah umat Islam yang meramaikan tahun baru, sehingga menjadi kufuran, bukan syukuran. Harusnya kita bersyukur, ya Allah, dengan bertambah tahun ini, bertambah usia kami 1 tahun. Kami bersyukur, ya Allah, Engkau telah memberikan umur kami masih bisa hidup, masih siap bernafas di alam dunia ini. Saya rasa itu Ustaz Isa yang berkaitan tentang hakikat
pergantian tahun adalah kita bersyukur. Nah, sementara kita kan kufuran tadi yang seperti Ustaz Isa katakan, ya, mercon, petasan dan lain sebagainya. Mereka joget-joget itu pakai karaoke, musik dan lain sebagainya. Nanti bergantian tahun pada tepuk tangan dan lain sebagainya. Tidak ada muhasabah. Nah, ini yang sangat kita prihatinkan seperti itu. Jadi seharusnya pergantian tahun baru justru kita isi dengan zikir, muhasabah, istighosah, seharusnya gitu ya Pak Kiai. Ini sangat tepat sekali. Boleh nggak umat Islam memperingati? Boleh, dengan cara tadi kumpul kita di tempat ibadah, di keluarga, kita berzikir, kita tahlil, kita baca maulid Nabi, ada tausiah, seperti itu. Jadi menggiring. Nah, jadi kegiatan-kegiatan tahun baru itu menggiring agar umat Islam ada alternatif pilihan. Kalau tidak mengadakan kegiatan, lari ke sana itu kekufuran, keriaan semuanya itu. Seperti itu. Satu lagi Pak Kiai, kan biasanya peringatan tahun baru itu juga berjurusan dengan peringatan Natal. Nah ternyata itu ucapan Natal itu kadang-kadang di umat Islam juga ramai-ramai juga tuh, masyarakat awam pada bingung nih ngucapin atau tidak. Yang sini ada bilang ngucapin, yang ini bilang kagak. Itu gimana tuh tanggapan Pak Kiai? Ya, artinya kan perayaan Natal itu mereka meyakini bahwa bahwa Yesus Kristus, ya, Nabi Isa lahir. Mereka bergembira, bersukacita atas kelahiran Nabi Isa yang juga adalah Nabi kita umat Islam. Ya, mereka bergembira, silakan mereka bergembira. Ya, kita hormati mereka. Mereka merayakan Natal di masjid, ya, di gereja-gereja, silakan mereka. Nah, kita ya jangan ikut seperti kita bukan ikut bergembira aja sih. Ya boleh saja mereka bergembira, kita bergembira, nanti tidak perlu larut di dalam kegiatan mereka. Kita hanya sifatnya ya menghormati, mengawal aja. Jadi menurut hemat saya, tetaplah kita berikan hak mereka untuk beribadah, tapi kita tidak perlu ikut di dalam ibadah mereka, di dalam ritual mereka, di dalam seremonial mereka. Tetap lakum dinukum waliyadin. Bagi mereka, agama mereka, silakan mereka merayakan perayaan Natal. Nah, bagi kita, agama kita tetap kita hormati. Terkadang memang saya juga punya tetangga Ustaz Isa nih. Ya, dulu saya pernah jadi ketua RT juga itu. Di saat Idul Fitri udah tradisi yang cukup baik, kirim makanan, ya, kirim ketupat, rendang dan lain sebagainya. Ke tetangganya itu ada yang Muslim, ada yang non Muslim. Kita bagi semuanya selaku ketua RT. Nah, di saat pada tahun baru atau Natal, mereka juga saling memberi itu, ya, semuanya dikasih tetangga. Nah, tapi saya nggak datang ke rumahnya. Nah, kalau kita yakini pemberian mereka itu adalah halal untuk ibadah, kita makan. Ya, mereka juga paham yang diberikan itu adalah yang memang sudah dijamin halal. Biasanya biskuit atau makanan-makanan yang memang matang seperti itu. Jadi kita harus tasamuh, harus toleran, saling menghargai sesama kita. Tidak perlu kita ikut beribadah. Kalau saya secara pribadi tidak perlu kita ucapkan selamat Natal. Tapi kalau ada saudara kita pandang kita nggak apa-apa kita ucapkan Natal, ya kita hargailah. Itulah perbedaan di antara kita. Kita tidak perlu menyalahkan saudara kita atau ulama-ulama yang mengatakan boleh saja mengucapkan Natal. Nah, sementara ada juga yang mengatakan tidak boleh mengucapkan Natal. Nah, ini jangan sampai terjadi khilaf ini menjadi tidak toleran. Nah, jadi menurut saya ya kita tidak seharusnya mengucapkan Natal, tapi bagi saudara kita yang Muslim mengucapkan Natal, ya silakan saja. Mereka mungkin punya ikutan atau punya taklidnya seperti itu, Ustaz Isa. Nah, ada gimana, cukup atau ya, ada yang demikianlah sahabat KUA yang berbahagia, obrolan santai antara penyuluh dengan KUA telah dilaksanakan pada hari ini. Sampai bertemu lagi dengan obrolan santai penyuluh yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. I pray to God, my heart, soul, and body, every single